Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Furadila dari HMI Cabang Malang. Di sini saya akan mereview dari materi apa yang telah saya dapatkan ketika saya menjalani forum LK2 di HMI Cabang Blitar. Nah, di sini saya akan membahas terkait Ideopolus Stratak. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait ideologi dan kekuasaan itu sendiri menurut para tokoh ahli, yaitu yang pertama ada Pak Dahlan Ranuwiharjo, yang menurut pendapat beliau seperangkat ajaran-ajaran atau gagasan-gagasan berdasarkan suatu pandangan hidup untuk mengatur kehidupan negara atau masyarakat di dalam segi-seginya, serta yang disusun di dalam sebuah sistem berikut aturan-aturan operasionalnya. Varian umum dari gagasan ideologi itu terkait dari gagasan ideologi dunia, yaitu ada sosialisme, liberalisme, komunisme, dan kapitalisme. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait aspek strategi dan taktik. Yang mana penguasa itu varian utama kelompok kepentingan itu ada penguasa. Nah, di sekitar penguasa itu terdapat militer, birokrasi, kapital, cendekiawan, dan politisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang generasi juang HMI itu sendiri terkait politik praktis. Generasi kemerdekaan, generasi konflik ideologi, generasi kemapanan. Transformasi model kekuasaan Indonesia. Satu, ada oligarki, kedua demokrasi prosedural, tiga, transisi demokrasi substantif. Tiga, tantangan HMI, yaitu ketika HMI melakukan suatu gerakan Ideopolus Stratak ini, satu, ada kelembagaan, dua, ada perkaderan, tiga, ada gerakan yang dilakukan. Tren sirkulasi generasi kepemimpinan bangsa. Di sini ada periode penjajahan sampai dengan kemerdekaan, yaitu penguasa, pemerintahan, kolonial, dan bangsawan. Tren zaman yang pada periode ini itu ada sekolah modern, secara politik, etis itu edukasi dan irigasi, dan transmigrasi. Pada Orde Lama sekitaran tahun 1940 sampai dengan 1960-an, penguasa di sini itu ada kelompok terdidik produk politik etis Belanda yang pada saat itu memiliki tren yaitu masuknya militer karena distabilitas negara. Pada Orde Baru 1970 sampai dengan 1990-an itu ada kalangan militer yang menjadi penguasa. Di situ menemukan sekolah tinggi dan dunia aktivis. Pada orde reformasi tahun 2000-an hingga sampai saat ini itu ada kalangan aktivis, yaitu dunia usaha dan ekonomi kreatif. Di sini kita untuk dari praktek dari Ideopolus Stratak sendiri bisa dilihat dari data ketika pemilihan presiden kemarin, yaitu Jokowi dan Ma'ruf Amin dan Prabowo Sandi. Itu orang Muslim untuk pemilihan Jokowi dan Ma'ruf Amin itu sekitaran 49 sampai 49, dan untuk Prabowo sendiri itu 51. Untuk non-muslim itu di kalangan Jokowi itu meningkat 97, dan di kalangan Prabowo dan Sandi itu hanya 3. Untuk dari golongan ormas itu terdapat NU itu sekitaran yang untuk pemilihan Jokowi dan Ma'ruf Amin itu ada sekitaran 56%, sedangkan untuk pemilihan Prabowo dan Sandi itu hanya 44%. Untuk Muhammadiyah pada pemilihan ke Jokowi itu ada 34%, dan kepada Prabowo itu ada 56%, sedangkan Islam yang lainnya itu sekitaran mayoritas 36 sampai 38%. Mungkin itu saja dari apa yang bisa saya sampaikan untuk review pada materi Ideopolus Stratak ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.